Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, amalan di bulan Ramadan, terutama selama 10 hari pertama, memiliki keutamaan yang besar dalam Islam. Contoh amalan bulan Ramadan 10 hari pertama diantaranya makan sahur, menyegerakan berbuka, memperbanyak sedekah, mendirikan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, hingga ikut salat berjamaah. Selain menjalankan puasa Ramadan, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak amal sunnah di waktu tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan mengenai pahala berlipat ganda bagi yang menjalankan amal soleh di bulan Ramadan sebagai berikut. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Apa keutamaan 10 hari pertama Ramadan? 10 hari pertama Ramadan disebut sebagai rahmat. Keutamaan ini disebutkan dalam sebuah hadis dhaif yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah sebagai berikut. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, sedangkan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Meskipun hadis tadi dhaif, namun dapat digunakan dalil dengan menekankan pada ilul amal atau keutamaan amal. Terbukti banyak masyarakat yang mencari tahu di sosial media tentang disebut apakah 10 hari pertama di bulan Ramadan. Apa arti 10 hari pertama di bulan Ramadan? Hingga apa yang sebaiknya kita lakukan pada malam 10 hari di bulan Ramadan. Akan tetapi hadis tadi dapat dikuatkan dengan berbagai dalil seperti hadis sahih. Salah satu hadis sahih mengenai keutamaan bulan Ramadan sebagai berikut. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan puasa atau ibadah, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang menghidupkan beribadah malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan di 10 hari pertama bulan Ramadan. Terdapat banyak amalan sunnah yang dapat dilakukan di 10 hari pertama bulan Ramadan. Berikut ini amalan bulan Ramadan 10 hari pertama. 1. Menata niat yang baik selama berpuasa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 2. Makan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan." Hadis riwayat Bukhari. 3. Menyegerakan berbuka puasa setelah memasuki waktu maghrib. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. 2, orang yang berpuasa saat dia berbuka. 3, doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Salat 5 waktu berjamaah. Dari Abdullah ibnu Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibanding salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. 5. Memperbanyak sedekah. Dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. 6. Salat tahajud. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail atau salat lail atau tahajud. Hadis riwayat Muslim. 7. Tadarus Al-Quran. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. 8. Menahan ucapan yang sia-sia. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Hadis muttafaqun alaih. 9. Tidak terbuka puasa secara berlebihan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan roti atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering, dan jika tidak ada yang demikian, maka beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Daud. 10 i'tikaf di masjid. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. 11. Salat Tarawih. Barang siapa ibadah tarawih pada bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 12. Salat duha. Siapapun yang melaksanakan salat duha dengan langgang akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. 13. Bersabar. Puasa itu setengah sabar. Hadis riwayat Tirmizi. 14. Menjauhi maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu 1. Berdusta, 2. Bergibah, 3. Mengadu domba, 4. Bersumpah palsu, 5. Memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Dailami. Sahabat yang beriman, itulah amalan 14 amalan di 10 hari pertama di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wanita di dalam ajaran agama Islam sangatlah dimuliakan. Berbeda dengan di zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya wahyu kenabian untuk Rasulullah SAW. Sebenarnya jika kita membuka kitab suci Al-Quran, di surah keempat kita akan menemui judul surah An-Nisa yang artinya adalah wanita. Kemudian kisah tentang seorang wanita suci dan soleha ada di surat ke-19, yakni surat Maryam. Bahkan ketika wanita diuji juga ada judul suratnya, yaitu surat Al-Mumtahanah, surat ke-60. Dan banyak lagi dalam ajaran Islam yang membela hak-hak kaum wanita. Bukannya sebaliknya, seperti anggapan banyak orang bahwa Islam tidak peduli pada wanita. Namun justru akan disampaikan mengenai 2 hal kelemahan wanita. Apakah itu? Di sini kita akan membahas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang ia dapat riwayat tersebut dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian bunyi hadis sahih yang cukup panjang ini, yang artinya, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka. Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka? Rasulullah SAW menjawab, kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? Rasulullah menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian 2 orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah, kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama. Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita membaca hadis tadi, sepintas itu benar-benar seperti melemahkan posisi wanita di dalam Islam. Namun sebenarnya tidak demikian. Dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional maupun rasa kasih sayangnya. Dominannya faktor psikologis ini menjadi para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih, terutama dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi, yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Fakta-fakta terkini menunjukkan bahwa argumentasi ulama seputar ilat hukum persaksian perempuan tersebut bisa didiskusikan kembali. Kiranya keterangan Nabi tadi cukup jelas kurangnya akal perempuan,
adalah hanya dalam persaksian, itu pun masih dalam ranah yang ijtihadi dan tidak ada putusan final. Di samping itu, perkara kurangnya agama akibat ujur ibadah bagi perempuan karena sebab haid, nifas atau melahirkan adalah semata fitrah biologis. Hal itu tidak menjadikan perempuan manusia kelas 2, apalagi menjadi alat diskriminasi perempuan dari ruang publik dan keagamaan. Kalaupun hal itu dianggap kekurangan perempuan, alangkah banyaknya kelebihan bagi perempuan di luar halangan tersebut yang bisa dicapai sebagian juga dilakukan oleh laki-laki. Sahabat yang beriman, jadi dari semula yang kita menyangka bahwa itu merupakan kelemahan mutlak seorang wanita, ternyata tidaklah demikian Islam memandangnya. Wanita tetaplah sosok yang mulia. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.